Li Yun mengira hidupnya berakhir setelah kecelakaan tragis itu. Namun saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di dunia lain. Dunia kerajaan Cina, ratusan tahun yang lalu. Lebih mengejutkan lagi, ia kini berada dalam tubuh Putri Anru, seorang putri yang dibenci semua orang, terkenal kejam, dan dituduh mengkhianati kerajaan. Hari pertamanya di istana tidak berjalan mudah. Pelayan gemetar saat melihatnya, dan penjaga istana menatapnya penuh kecurigaan. Li Yun baru sadar, malam ini Putri Anru dijadwalkan untuk dieksekusi. Saat ia mencoba melarikan diri, langkahnya dihentikan oleh seseorang, Jenderal Fung, pria dingin yang ditugaskan menyelidiki pengkhianatan sang putri. Namun, ketika Fung menatap mata Li Yun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan tatapan seorang pengkhianat, tapi seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan kecerdasan dari dunia modern, Li Yun mulai menemukan fakta mengejutkan. Putri Anru dijebak, dan orang yang menjebaknya ternyata adalah seseorang yang dekat dengan keluarga kerajaan. Inilah awal perjalanan Li Yun, sebuah reinkarnasi yang bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi mungkin juga mengubah takdir seluruh kerajaan. Li Yun dan Jenderal Fung akhirnya tiba di sebuah rumah persembunyian di luar istana. Malam itu terasa panjang. Li Yun masih memikirkan surat misterius yang memalsukan namanya, sementara Fung terus mengawasinya, seolah dirinya adalah teka-teki besar yang belum ia pecahkan. Di tengah kesunyian, Li Yun menemukan stempel kerajaan yang jatuh dari baju Fung. Stempel itu bukan milik jenderal manapun, melainkan milik pangeran kedua, Zhao Ming. Li Yun menyadari sesuatu. Fung bekerja bukan hanya sebagai jenderal, tetapi juga tangan kanan rahasia pangeran kedua, yang sedang bersaing memperebutkan tahta. Jika benar begitu, berarti Fung menyelamatkannya bukan semata-mata karena belas kasihan. Namun, sebelum Li Yun sempat menanyainya, pasukan bayangan menyerang markas persembunyian mereka. Dengan cepat Fung menarik pedangnya. Namun Li Yun melihat simbol pada baju mereka, simbol yang sama dengan surat palsu yang menjebaknya. Serangan itu menegaskan satu hal, orang yang menjebak Putri Anru adalah seseorang di dalam istana. Dan kini, ia mengincar Li Yun karena ia mulai mendekati kebenaran. Malam setelah pelarian mereka, Li Yun tiba di sebuah rumah persembunyian. Di sana, ia menemukan potongan teka-teki baru. Sebuah stempel kerajaan jatuh dari pakaian Jenderal Fung. Bukan stempel biasa, tapi milik pangeran kedua, Zhao Ming, tokoh penting dalam perebutan tahta. Jika Fung bekerja untuk sang pangeran, berarti ia menyelamatkan Li Yun bukan tanpa alasan. Namun sebelum ia sempat bertanya, pasukan bayangan menyerbu tempat itu. Dan Li Yun melihat simbol yang sangat dikenalnya, simbol yang sama dengan dokumen palsu yang menjebaknya. Serangan itu menunjukkan bahwa seseorang dalam istana takut akan kebenaran yang mulai ia temukan. Di tengah kekacauan, Fung berkata, "Jika kau ingin tetap hidup, kau harus percaya padaku." Dan untuk pertama kalinya, Li Yun mulai bertanya, apakah musuh terbesarnya sebenarnya bukan pengkhianat kerajaan, tetapi seseorang yang berdiri sangat dekat dengan kekuasaan? Setelah melarikan diri dari serangan pasukan bayangan, Li Yun dan Fung berlindung di sebuah kuil tua di pegunungan. Di dalam kuil, Li Yun menemukan mural bersejarah yang wajah salah satu putrinya disamarkan dengan tinta hitam. Ketika ia mendekat, sebuah batu runtuh mengungkapkan nama yang tersembunyi di baliknya, Anru. Li Yun terkejut. Bukan hanya difitnah, Putri Anru sudah dihapus dari sejarah kerajaan. Fung akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia. Dulu, saat kecil, Anru pernah menyelamatkan nyawanya. Namun setelah itu, entah siapa, seseorang mulai memadamkan nama dan keberadaannya secara perlahan. Sebelum Li Yun sempat bertanya lebih jauh, suara gong kuil berdentang keras pertanda bahaya. Kuil itu telah dikepung. Dari balik kabut, seorang pria berjubah merah muncul dan berkata dengan suara tajam, "Akhirnya, kau kembali, Putri Anru. Siapa dia, dan mengapa ia seolah mengenali Li Yun, melebihi siapapun di istana?" Sosok berjubah merah itu bukanlah musuh sembarangan. Namanya Xie Leon, seorang bangsawan yang pernah menghilang dari istana dan dicurigai sebagai pengkhianat. Tetapi saat menatap Li Yun, ia memanggilnya dengan lembut, "Anru." Xie Leon menunjukkan sebuah liontin giok yang retak. Liontin yang sama yang dimiliki tubuh Putri Anru. Ia mengungkapkan bahwa Anru pernah memberikannya padanya
sebelum sebuah kebakaran misterius mengubah hidupnya. Fung menuduh Xie Leon sebagai pengkhianat. Tetapi, Xie Leon justru mengatakan bahwa ia menghilang untuk mencari kebenaran tentang keluarga kerajaan. Ketika pasukan musuh mendekat, Xie Leon menggenggam tangan Liyun dan berkata, "Jika kau ingin hidup, ikut denganku. Hanya aku yang tahu kebenaran yang mereka sembunyikan darimu." Fung berusaha bangkit, memanggil Liyun, dan di tengah kekacauan itu, ia terjebak dalam pilihan yang akan menentukan nasib kerajaan. Liyun mengikuti Xie Leon ke dalam gua kuno tersembunyi. Di sana, ia mendengar kebenaran yang mengubah segalanya. Putri Anru sudah mati 3 tahun lalu, dan tubuh yang ia tempati sekarang adalah tubuh rekonstruksi spiritual. Tubuh yang diciptakan dengan teknik terlarang, menunggu jiwa lain dari dunia lain untuk mengisinya. "Kau bukan penyusup," kata Xie Leon. "Kau adalah penerus jiwa, satu-satunya yang bisa menghidupkan kembali tubuh yang telah hancur itu." Sebelum Liyun sempat bertanya lebih jauh, Fung muncul. Dengan emosi yang selama ini ia sembunyikan, ia teriak, "Jangan percaya dia! Xie Leon adalah penyebab kekacauan ini." Dua pria itu saling menuduh, dua kebenaran yang berbeda. Dan saat ukiran kuno bersinar, tubuh Liyun mulai bereaksi, seakan memanggil kekuatan yang telah tidur selama 3 tahun. Siapa sebenarnya yang berkata jujur? Dan siapakah Liyun yang sebenarnya? Ketika energi dari ukiran kuno bangkit, tubuh Liyun diselimuti cahaya biru. Namun kekuatan itu membangkitkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tersembunyi dalam darah Putri Anru. Tiba-tiba, dari cahaya itu muncul sosok perempuan. Wajahnya identik dengan Liyun, tapi tatapannya dipenuhi kebencian yang membara. Ia memperkenalkan diri sebagai An Yue, saudari kembar Anru, putri yang dibuang istana. Dan kejutan terbesar pun terungkap. An Yue lah yang membakar istana 3 tahun lalu. An Yue lah yang menghapus nama Anru dari sejarah. Bahkan tubuh yang ditempati Liyun rekonstruksi spiritual itu diciptakan atas perintah An Yue untuk sebuah tujuan yang belum ia ungkapkan. Sebelum menghilang, ia berkata, "Datanglah kepadaku, kakakku, kita belum selesai. Kini Liyun harus menghadapi kebenaran. Musuh terbesar kerajaan memiliki wajah yang sama dengannya." Setelah ledakan spiritual meredah, Fung segera mencari Liyun di antara debu cahaya. Ia menemukannya berdiri goyah, masih diselimuti sisa energi biru yang bergetar di udara. Ketika tubuh Liyun hampir terjatuh, Fung menangkapnya dan memeluknya erat, seolah tak ingin kehilangannya lagi. "Kau bukan An Yue," kata Fung. "Kau adalah Liyun, dan aku akan selalu di sisimu." Kata-kata itu mengguncang hati Liyun lebih dari ancaman An Yue. Lebih dari misteri masa lalu. Untuk pertama kalinya sejak reinkarnasinya, ia merasa aman. Namun di dalam pikirannya, suara An Yue terdengar jelas. "Jika kau memilih dia, maka kau memilih perang dengan darahmu sendiri." Liyun menelan napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Fung lebih erat. Ia telah membuat pilihan. Dan pilihan itu adalah Fung. Dalam perjalanan keluar dari gua, suasana terasa berbeda. Liyun dan Fung merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ancaman itu datang dari orang yang berjalan di depan. Xie Leon menunjukkan segel hitam, di lengannya tanda kutukan bayangan milik An Yue. Dengan wajah penuh penyesalan, ia berkata bahwa An Yue menawan keluarganya dan memaksanya mengkhianati mereka. Namun, pada saat jalan keluar runtuh, dan pasukan bayangan An Yue muncul dari kegelapan, kebohongan Xie Leon tidak bisa diperbaiki lagi. Meski Fung berusaha melindungi Liyun, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Xie Leon menunduk dengan suara bergetar. "Aku benar-benar menyesal." Di balik batu-batu runtuh, suara An Yue bergema dingin. "Kau melakukan dengan baik, Xie Leon, tapi permainan baru saja dimulai." Saat pasukan bayangan mengepung mereka, ukiran kuno pada beta-bata raksasa menyala, membangkitkan ilusi kuno dari masa lalu. Sosok permaisuri pertama muncul. Wanita yang sebenarnya menjadi akar dari semua tragedi ini. Ia mengungkapkan kebenaran pahit. Liyun dan An Yue adalah putri kembar kerajaan. Namun karena aturan istana, salah satu dari mereka dianggap pertanda malapetaka dan seharusnya dibunuh. Permaisuri menyelamatkan An Yue dan menyembunyikannya. Tetapi rahasia itu menjadi racun yang tumbuh menjadi kebencian. Dan yang lebih mengejutkan, bukan An Yue yang membakar istana 3 tahun lalu. Dalang sebenarnya adalah Kanselir Agung, orang paling dipercaya di lingkaran kekuasaan. Ia memanipulasi Yue, memanfaatkan rasa sakit dan kemarahannya
demi ambisinya sendiri. Sebelum ilusi menghilang, permaisuri memperingatkan, hati-hati pada mereka yang menyebut diri mereka pelindung istana. Kini, Li Yun tahu musuh sesungguhnya bukan saudara kembarnya, tapi seseorang yang jauh lebih kuat dan jauh lebih dekat. Ketika pasukan rahasia Kanselir Agung mengepung mereka, Xie akhirnya mengerti seluruh kebenaran. Ia telah diperalat, keluarganya dijadikan sandera, dan rasa bersalahnya berubah menjadi tekad untuk menebus semua kesalahan. Tanpa ragu, Xie berdiri di garis depan untuk melindungi Li Yun dan Feng. Mulai hari ini, aku memang pengkhianat bagi mereka, katanya. Pasukan elit menyerang dari segala arah. Namun, Xie tidak menyerah. Saat komandan menarget Li Yun dengan tombak panjang, Xie mengambil keputusan terakhir. Ia menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Dengan darah mengalir dan napas memburu, ia berkata dengan suara pelan, Feng, jagalah dia. Li Yun, lindungi kerajaan ini. Di tengah kobaran tekad dan pengorbanan, Feng menyeret Li Yun pergi. Sementara Xie menghadapi seluruh pasukan seorang diri. Pengorbanannya menjadi awal dari babak baru peperangan. Setelah meninggalkan Xie di tengah pertempuran, Li Yun tidak mampu menahan rasa bersalah dan kesedihannya. Dentingan pedang di belakang mereka terdengar seperti jeritan yang terus memanggil namanya. Ketika ledakan besar mengguncang hutan batu, Li Yun roboh, menangis dalam diam. Semua ini terjadi karena aku. Feng memeluknya, mencoba menenangkan hati yang hampir runtuh itu. Xie percaya padamu, jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Dengan air mata mengalir deras, Li Yun merasakan kekuatan spiritualnya mengguncang tubuhnya. Namun Feng menahannya, menguatkannya. Kalau kau takut, biarkan aku jadi alasanmu bertahan. Saat Li Yun menangis dalam pelukan Feng, sebuah sosok mengawasi mereka dari jauh. An Yue, dengan tatapan yang tidak lagi penuh kebencian, melainkan keraguan. Untuk pertama kalinya, ia melihat kakaknya menangis. Setelah air mata Li Yun jatuh untuk Xie sebuah bayangan lama muncul kembali. An Yue menyaksikan semuanya, dan untuk pertama kalinya, hatinya ragu. Namun sebelum mereka dapat pulih, pasukan Kanselir Agung muncul dan mengepung mereka. Feng melindungi Li Yun, sementara An Yue justru berdiri di sisi kakaknya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang baru saja membuka matanya. Di tengah pertempuran, suara itu terdengar. Samar, Li Yun, suara Xie Li Yun terkejut. Jika suaranya masih dapat didengar, berarti ia masih hidup. Komandan Hitam memberi petunjuk mencurigakan sebelum kembali ke kabut. Hari penyatuan kekuatan biru sudah dekat. Kini, Li Yun, Feng, dan An Yue berdiri bersama. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari musuh yang sebenarnya bukan salah satu dari mereka, melainkan seseorang yang telah memanipulasi segalanya sejak awal. Dalam kegelapan ruang bawah tanah kerajaan, sebuah rahasia yang telah terkubur selama puluhan tahun akhirnya terungkap. An Yue memberitahu Li Yun bahwa kekuatan biru bukan sekadar berkah, melainkan warisan darah dari klan Xuan King, garis keturunan yang telah diburu, dimanipulasi, dan hampir musnah oleh Kanselir Agung. Lebih mengejutkan lagi, Li Yun adalah pewaris sah tahta, dan An Yue bukan adik tiri, melainkan adiknya sendiri. Namun Kanselir muncul, membawa gulungan kerajaan yang telah ia curi. Ia mengungkap rencana terakhirnya, mengorbankan Xie dan menggunakan kekuatan Li Yun untuk mengambil alih tahta. Sebuah formasi sihir mengikat Li Yun, tapi justru memicu kekuatan sejatinya. Sayap cahaya biru terbentuk, dan Li Yun bangkit sebagai pewaris Xuan King yang sesungguhnya. Pertempuran terakhir sudah dimulai. Cahaya biru yang meledak dari Li Yun mengakhiri seluruh rencana kelam Kanselir Agung. Dengan kekuatan yang sepenuhnya ia kuasai, Li Yun menutup masa lalu berdarah kerajaan itu. Dalam reruntuhan, sebuah keajaiban muncul. Xie masih hidup. Luka-lukanya parah, namun ia tetap tersenyum melihat Li Yun berhasil menemukan dirinya sendiri. An Yue akhirnya mengakui semua kesalahannya, dan Li Yun memeluknya sebagai keluarga, bukan musuh. Beberapa hari kemudian, langit dipenuhi lampion sebagai tanda awal yang baru. Li Yun berdiri di balkon istana, bukan sebagai ratu yang terpaksa, tetapi sebagai pemimpin baru yang dipenuhi harapan. Feng berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya, sementara Xie dan An Yue menyaksikan kedamaian yang akhirnya tercapai.
Malam itu, untuk pertama kalinya, kerajaan merayakan kedamaian yang benar-benar tulus. Dan perjalanan Li Yun berakhir dengan sesuatu yang sederhana, ketenangan, dan cinta yang lembut.